Komisi Pemberantasan Korupsi menolak usulan-usulan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling lama 12 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berada di ujung tanduk. Masa depannya kini berada di tangan DPR dan pemerintah. Apabila DPR dan pemerintah bersepakat untuk menyetujui butir-butir revisi Undang-Undang KPK, maka 12 tahun setelah RUU diundangkan, Komisi Anti Rasuah itu bakal tinggal nama. Akhil Mokhtar akhirnya diganjar hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhir Juni tahun lalu. Menimbang bahwa selama persidangan, majelis mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang saat menangani kasus sengketa pilkada di MK. Akhil Mokhtar digelandang ke meja hijau berkat operasi tangkap tangan oleh penyidik KPK Oktober 2013. Operasi tangkap tangan merupakan andalan KPK dalam menciduk para maling yang merugikan negara. Semua dimungkinkan lantaran KPK memiliki wewenang menyadap sejak terbentuk 12 tahun silam. Sekarang, kewenangan tadi mau dipreteli melalui revisi Undang-Undang KPK inisiatif DPR. Nanti penyadapan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri. Poin krusial lainnya, masa kerja KPK dibatasi. Setelah melewati 12 tahun, KPK harus bubar. RUU KPK yang digalang anggota DPR dari PDI Perjuangan dan kawan kongsinya di Koalisi Indonesia Hebat plus Golkar ini bertolak belakang dengan suara publik. Hingga kini, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang paling dipercaya. Survei Indobarometer yang digelar September lalu menyimpulkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK tertinggi dengan 82%. Sementara Polri dan Kejaksaan hanya mendapat kepercayaan publik kurang dari 57%. Dan pemirsa, untuk membahas kontroversi RUU KPK, kami telah mengundang Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang ikut mengusulkan RUU KPK masuk dalam program legislasi nasional. Lalu ada Bibit Samatrianto, Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. Ada pula Refli Harun, pakar hukum tata negara, serta Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline. Bang Don, ketika orang bicara soal ekonomi, DPR ini sukses loh membuat orang berpaling ke arah DPR dengan revisi Undang-Undang KPK. Iya, sukses berpaling, tetapi juga ini bukan cerita baru. Aroma dan gelagat untuk melemahkan KPK atau mengurangi fungsi KPK atau mengkerdilkan fungsi KPK atau sejenis itu sebenarnya sudah lama. Kan beberapa waktu belakangan ada proses kriminalisasi dan seterusnya. Tapi dari DPR juga sudah lama cerita tentang fungsinya jangan seperti sekarang. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Yang menarik adalah bahwa ini di beberapa grup saya disebutkan sebagai ini keinginan teman-teman DPR ini itu seperti sebuah gagasan yang ganjil. Jadi terasa aneh, itu melawan akal sehat publik. Dan menarik bahwa pemerintah mengatakan masih oke-oke saja dengan undang-undang yang sekarang. Pertanyaannya, tanda kutip ya, yang lebih waras itu siapa ya? Itu pertanyaan. Ya, paling sebetulnya salah satu motornya dan motor penggerak utamanya adalah PDI Perjuangan, bukan begitu, Mas Arteria? Iya, kita pertama-tama kita hormati pendapat semua pihak, tapi juga kita juga berkeberatan kalau ini namanya kiamat untuk KPK atau nanti KPK di ujung tanduk. Pada saat ini kita hanya bisa menyatakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat tidak populis, Pak Don. Ini mungkin kebijakan yang paling tidak populis yang tidak kami harus ambil ya. Betul. Setelah masalah BBM yang kemarin. Tapi ini harus kita lakukan. Ini masalah kebutuhan. Nah, kita juga mau katakan kami tidak ada maksud sedikit pun untuk melakukan pelemahan KPK, tidak ada. Mas Arteria, ini kebutuhan mendesak begitu menurut versi. Nanti akan kita ceritakan kenapa kita harus lakukan itu. Kita juga ingin melakukan penguatan. Kita ingin lakukan yang namanya pertajaman tupoksi KPK.
Ya, dan kita juga tidak ingin penegakan hukum didominasi oleh satu lembaga penegakan hukum. Makanya kita ciptakan dalam revisi Undang-Undang KPK ini, kalau bisa tidak hanya KPK yang kita kuatkan, kita akan kuatkan juga institusi penegak hukum lain yang dalam Undang-Undang KPK kemarin dinyatakan belum optimal, belum efektif dan efisien. Nah, landasan filosofi ya. Sudah ada butir-butir yang mau diusulkan untuk penguatan kejaksaan dan kepolisian? Pasti ya, jangka waktu 12 tahun kita katakan ada 2 pisau analisa. Oh, jadi sesudah itu baru nanti akan pertama 12 tahun ini kita sampaikan KPK pesannya. KPK, Anda ini tidak permanen, Anda ini ad hoc ya. Kalian tunjukkan selama 12 tahun ini ya, kalian memang betul-betul dibutuhkan oleh Republik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kasih lagi polisi sama jaksa. Pak polisi, Pak jaksa, ingat ya. Selama kalian nggak bisa, ini KPK akan kita pakai. Satu hal yang saya garis bawahi dari pembicaraan Pak Mas Arteria tadi adalah ini adalah penguatan KPK. Iya, betul. Penguatan KPK. Dan pertajaman. Dan pentajaman KPK. Ya kan begini, dengan segala hormat ya buat Bung Arteria, kalau kita bicara mengenai lisan dan tulisan itu kan harus connected. Nah ini antara lisan dan tulisannya tidak connected. Kita kan mendapatkan rancangan undang-undangnya. Nah yang mana yang tidak connected? Jelas ya, misalnya dikatakan dalam rancangan undang-undang itu usia KPK 12 tahun. Sudah pasti, ini kan pengakhiran namanya, itu pertama. Yang kedua, penuntutan nggak ada lagi. Padahal yang namanya KPK itu justru hebatnya karena dia bisa melakukan penyidikan sekaligus penuntutan. Dan kita tahu successful story dari KPK 100%. Tidak ada yang dibawa KPK kemudian lolos. Anda mau katakan bahwa itu bukan penguatan gitu? Iya, lalu kemudian berikutnya juga kita lihat misalnya satu, tool KPK yang selama ini paling ditakuti ya oleh pejabat-pejabat bermasalah, ya, termasuk sebagian anggota DPR, tidak semuanya tentunya, adalah penyadapan. Nah sekarang melalui RUU ini penyadapan harus dengan izin pengadilan. Jadi banyak sekali ya ketentuan di sini. Lalu kemudian kata orang pitinya ya, kata orang Padang ya, kalau di bawah 50 miliar serahkan saja pada polisi dan jaksa. Nah ini kan orang melihat aromanya gampang sekali. Karena korupsi individual itu kan jarang yang di atas 50 miliar. Masalah terbesar adalah di Republik ini adalah institusi-institusi lain yang selalu ingin mengakhiri KPK, melemahkan KPK. Karena tadi saya katakan, masalah kita ini adalah kita berhadapan dengan koruptor. Nah musuh kita adalah koruptor yang bisa di mana saja. Oke, kita bicara soal penguatan dan penajaman yang tadi dikatakan Mas Arteria. Pak Bibit merasa bahwa dengan butir-butir itu, dengan rancangan undang-undang ini, KPK dikuatkan penajaman fungsi. Saya biasa mendengarkan. Ya, banyak orang, banyak kelompok yang mengatasnamakan kepentingan nasional. Padahal yang diperjuangkan kepentingan golongan. Gitu. Golongan lagi berkuasa, membuat undang-undang ya seperti itu. Artinya kelemahan di dalam penegakan hukum di Republik ini, ya, kesemrawutan bangsa ini, saya sering katakan ada 5. Ya. Pertama sistem hukum ini masih bolong. Nah sekarang mau dibolongin lagi, gitu ya. Nah kita kembali pada terbentuknya KPK dulu kan. Memang ada yang beralasan juga. Loh kan 2002 dengan sekarang udah beda. Pak Bibit sepakat nggak ini penguatan dan penajaman KPK? Ya, itu tadilah yang saya katakan seolah-olah penguatan tapi sebetulnya pelemahan. Jelas pelemahan itu kalau penuntutan itu dihapus dari KPK. Dihapus di bawah 50, di atas 50 miliar. Pengalaman saya jadi polisi ya, 30 tahun aku jadi polisi. Jadi pelaksanaan penegakan hukum yang bagus kalau jaksa berhasil kita satukan sejak penyelidikan. Ya, kita undang jaksa dan saya ngalahin itu, datang ke kepala kejaksaan negeri itu, tolong Pak Jaksa ini ada kasus yang berat, Anda langsung involve. Berikan petunjuk kepada penyelidik kita itu, ini loh pasalnya ini dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi ini saja itu dianggap penguatan, itu omong kosong. Iya, saya tidak melihat pendapat yang tadi disampaikan oleh Mas Arteria ini pendapat pribadinya. Tapi saya kira itu adalah pada umumnya yang terjadi di DPR, dan itu kan kalau kita lihat daftar nama itu. Dan kita juga harus melihat beliau ini mewakili institusi. Iya, dan pertanyaan publik adalah, atau pertanyaan saya adalah, ini menjadi pertanyaan apakah mewakili aspirasi
orang di DPR atau kelompok politik atau rakyat. Karena bagi saya ketika mereka kampanye, mereka akan membela rakyat, mewakili aspirasi rakyat, termasuk memberantas korupsi. Tapi dengan begini, ini kan mengandaikan bahwa institusi penegak hukum lain akan lebih kuat. Tetapi itu masih mimpi untuk saat kita beberapa waktu ini dan mungkin sampai 12 tahun yang akan datang. Kita boleh jeda dulu, nanti yang pertama saya akan kasih kesempatan ke Mas Arteria untuk menjawabnya ya di selepas jeda berikut ini. Kami akan kembali untuk Anda.